Ya Allah, astagfirullahaladzim, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala baitihi min al-anbiya'i wal mursalin awliya wa syuhada wa shalihin khususan ila ruhil mu'allif ila kita ila ruhil mu'allif Syekh Muhammad Arsyad ibni Abdillah al-Jaya Syekh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung daripada pelajaran kita yang telah lewat dari kata setengah ulama adalah tatkala nyata atas iblis murka Allah Ta'ala akan dia dan jadikan ia kufur sebab dia tidak mau sujud ia akan Nabi Adam, padahal adalah iblis itu beberapa ribu tahun berbuat ibadah akan Allah Ta'ala di dalam langit beserta dengan malaikat, maka menangis Jibril dan Mikail. Artinya setelah nyata nampak bahwasanya si iblis itu mendapat murka Allah dan menjadi kafir lantaran kada mau sujud lawan Nabi Adam, sujudnya pun sujud cuma menjongkok. Padahal iblis itu sebelumnya sudah beberapa ribu tahun beribadah kepada Allah. Sehingga dengan begitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis takutan. Kalau seorang juga kena si iblis yang begitu luar biasa ibadahnya sudah sebelum dia terkutuk, itu luar biasa. Bahkan ada riwayat lain tadi dinyatakan nanti jadi gurunya para malaikat. Jadi yang namanya takut itu kita harus ada, karena tidak tertutup kemungkinan yang dulunya baik-baik saja timbul berubah. Gara-gara iman aja, nah asalnya percaya orang baik timbul ada percaya. Nah padahal kayak itu lah. Nah ini ditakutkan benar. Lalu sampai malaikat Jibril dan Mikail menangis. Maka firman Allah bagi keduanya, mengapa kamu berdua menangis? Ujar Allah Ta'ala, wahai Jibril, Mikail, kenapa kalian berdua menangis? Maka sembah keduanya itu jawab, yakni hai Tuhanku, siapa yang tersendosa daripada murkamu? Siapa yang aman daripada murkamu? Maka firman Allah Ta'ala
beginilah kami jadikan akan kedua kamu itu, jangan sentosa kedua kamu pada murkamu. Nah, jadi seharusnya begitulah. Nah, seharusnya ada selalu rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Kalau seorang terkena murkanya Allah Ta'ala juga dengan sebab kewian gampang, apalagi kayak kita dinyangka banyak sudah kesalahan, dan itu tahu kita sendiri. Ulun dengan kesalahan ulun yang paling tahu biar tidak tahu, dan ulun kesalahan haji ulun tidak tahu, punya seorang yang tahu, yang pernah apa kita tidak tahu. Dan ini harusnya kita begitulah merasa sangat khawatir. Malaikat Jibril saja kada pernah berdosa karena dia tidak punya nafsu, merasa takutan masih. Kalau dapat murka Allah, karena apa? Mengambil contoh dari iblis tadi, sudah berapa ribu tahun beramal dan bahkan berapa ribu tahun menjadi guru dengan para malaikat, masih aja lagi itu terkena murka Allah dengan hanya satu kesalahan, kada mau sujud kepada Nabi Adam. Kita jangan merasa aman, Pak, sudah jadi guru, Pak, kada tentu. Jadi rasa khauf, rasa takut itu tetap harus ada di hati kita. Mungkin ada rasa takut dan rasa aman, lalu biasa-biasa saja lagi. Jadi harus ada rasa takut. Kalau mati kada beriman, kalau dijauh Allah Ta'ala, nah, dalam keadaan yang tidak baik. Jadi ada rasa kekhawatiran itu, dan itulah nanti dikehendaki oleh Allah. Jangan merasa aman daripada murka Allah. Nah, mendatangkan murka Allah itu apa? Nah, mendatangkan murka Allah itu maksiat. Jadi sekecil apapun dosa, di situ ada mengandung murkanya Allah. Sebaliknya juga demikian, sekecil apapun ibadah, di situ ada mengandung ridho Allah. Nah, jadi terkait sama dengan pelajaran subuh tadi, untuk mencari ridho siapa kita hidup ini? Mau mencari ridho Allah atau ridho manusia? Nah, itu dah. Dan daripada siksa tadinya harusnya begitulah, merasa takut daripada murkanya Allah, daripada siksanya Allah. Yakni seyudianya kamu takut akan daku. Dan kata Abu Darda, adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim maksudnya ya, apabila masuk di dalam berbuat sembahyang, didengarkan suara di dalam dadanya seperti periuk yang menggelegak. Nabi Ibrahim itu bila sidin sembahyang, dada sidin ini bunyi kayak panci manggurak, saking merasa takutnya kepada Allah. Mun kita berbunyi juga mahiyuk, napa sasak nafas, asma, itunya lain masalah ini. Ada orang ini karena rasa takut dan kepada Allah. Banyak kesalahan kita lawan Allah, meninggalkan kewajiban, kesalahan kita lawan makhluk, apa-apa banyak kita kadang menyambatlah, kadang apalah, banyak kita kesalahan. Nah, bahkan ini dirasakan aja kan, tentunya tidak boleh. Kita segera untuk bertobat. Jangan selarut-larutnya, apalagi udah umur 45, makinnya parah badan sudah, ujungnya aja lagi, putingnya lagi sedikit lagi. Ini malam tadi ulun juga kawanan ulun ya, umuran ulun lah di kampung tadi habar pagi tadi ada yang meninggal. Banyak dah nang seumur umur ini kawanan meninggal, tinggal aja lagi. Gilanya awaknya harus. Nah, jadi kita harus ada rasa khawatir, rasa takut. Seperti Nabi Ibrahim ini luar biasa. Begitu masuk di dalam sembahyang, nah, tidak ada mangkurak.
daripada perjalanan 1 mil. Jauh mana? Artinya kadang-kadang itu sampai perjalanan 1 mil sebab takut akan Allah Ta'ala. Dan kata Mujahid rahimahullah ta'ala, Nabi Daud alaihissalam 40 hari di dalam sujudnya, tiada mengangkatkan ia akan kepalanya. 40 hari sujud kada mengangkat kepala, serta ia menangis hingga tumbuh rumput daripada air matanya, daripada saking subur karena bagaimana sih tumbuh rumput. 40 tahun ada 40 hari gitu ya Allah. Masya Allah. 40 hari deh, 40 hari dalam sujudnya kada mengangkat kepala 40 hari. Kita kada usah 40 hari baca subhanallah rabbil a'la lagi mau sampai 40 hari menjadi imam. Ada di ulang-ulang jadi imam lagi itu. Imam itu lambat, sujud lambat, rokok lambat. Ada tuh nama masanya atau mengirim WA lawan panitia masjid, minta tolonglah jangan lagi itu disuruh jadi imamnya. Nah itu ini orang-orang ya tadi kita ada nyata kita ada tahan kayak gitu. Jadi Nabi Daud saking takutnya kepada Allah hingga sujud kepada Allah 40 hari. 40 hari kada mengangkat kepala sampai bahkan tumbuh rumput. Maka ketika itu berfirman Allah Ta'ala, ya Daud ajai'un anta fatu'ahu amzal'anu fatusqa am'alim fatuksa fanuhibbu dong ya. Nurbatan hajal audu pahtara min khawbihi. Panah abad dan batul deh. Hajal audu pahtara min khawbihi. Summa anzalallahu ta'ala alaihi taubah wal maghfirah faqala ya rabbi ij'al khati'ati fi kaffi fasarat khati'atuhu fi kaffi fasarat khati'atuhu fi kaffihi. Kalau lah kepadanya apa ada fi kaffihi itu tuh sebenarnya fi kaffihi hak itu. Nah, maktubatan fakana la yasudu kafahu li ta'amin wa li syarabin wa li ghairi illa ra'aha bi kaffihi abakan. Oh, nah ya itu kaffihi tetapi kaffihi itu ya. Artinya hai Daud, nang sidin tadi menangis 40 hari kada mengangkat kepala. Lalu Allah berfirman, hai Daud, adakah engkau lapar maka diberi makan akan dikau, atau adakah engkau dahaga maka diberi minum akan dikau, adakah engkau bertelanjang, artinya kan ada pakaian maka diberi pakaian akan dikau. Maka ketika itu sangat ia menangis akan tangisan suara ia melanjut nang lawas maka jadi kering kainnya. Kain dia dekat dadanya, saking panasnya nanti dadanya kering. Nah, maka lalu terbakar. Nah itu kan. Saking panasnya dadanya sampai sehingga kering lalu terbakar. Bayo timbul kayak itu. Daripada sebab panas yang di dalam perutnya itu
maka sembah ia jadikan olehmu ya Tuhanku akan kesalahanku itu di dalam telapak tanganku. Nah ya Allah, maka jadilah kesalahannya itu disurat, ditulis di dalam telapak tangannya itu. Maka adalah tiada membuka telapak tangannya itu karena makan makanan dan karena minum akan minuman dan lainnya, melainkan melihat ia akan lihat. Jadi bila membuka tangan makan kelihatan, membuka tangan untuk minum kelihatan, membuka tangan untuk menjaga melihat lawan kesalahan, maka lalu ia menangis sebab takut akan Allah Ta'ala. Dan suatu riwayat adalah Nabi Daud AS kemudian daripada itu dia ada mengangkatkan kepalanya ke langit sampai matinya. Ada orang lagi mata mati ke atas turun, asal takutan kepada Allah Ta'ala. Nah, sebab malu ya kan Allah Ta'ala. Dan kata Yahya bin Katsir rahimahullah Ta'ala, datang akan dakwah hadis yang menceritakan Nabi Daud AS bahwasanya apabila berkehendak ia akan menangis atas dirinya, maka berhenti dahulu daripada demikian itu 7 hari, padahal ia tiada makan dan tiada minum. Dan tiada hampir kepada istrinya. Ada beberapa orang ini yang tafsir. Maka apabila ada ia dahulu daripada demikian itu sehari, maka dikeluarkan baginya kepada padang. Apa? Maka menyuruh ia anaknya Nabi Sulaiman memanggil suara yang keras akan segala manusia yang di dalam negeri dan segala manusia yang di keliling negeri itu, dan akan segala binatang yang di dalam rimba, dan akan segala yang di dalam buah bukit, dan akan segala binatang yang di atas bukit, dan akan segala binatang yang di dalam hutan. Maka menyeru ia dengan katanya. Nabi Sulaiman suruh mengakhiri manusia, binatang, semua berkumpul. Sudah tak kumpul, lalu Nabi Daud berucap, ada man arada ayyasma'a nawha Daud ala nafsihi falyati. Artinya bahwasanya barang siapa berkehendak bahwa mendengar tangis Nabi Daud di atas dirinya, maka hendaklah ia datang kepada tempat padang itu. Maka datanglah sekalian manusia itu berhimpun kepada padang itu, dan datang segala binatang yang liar. Pada hari itu jinak menjadi benar. Nabi Sulaiman kan, Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa apa? Bahasa semut. Oh, ini ada pula nama makoli itu saya putar. Daripada hutan kepada padang itu, padang luas itu. Lain padang luas dia adalah pulau lain. Ada juga padang luas yang pulau itu. Dan binatang yang luas daripada tempatnya kepada padang itu semua berkumpul, dan datang segala binatang yang melata bacanya daripada segala bukit, daripada segala pihak bukit itu kepada padang itu, dan datang segala burung pada segala sarangnya kepada padang itu, dan segala laki-laki dan segala perempuan yang tersembunyi di dalam rumahnya itu kepada padang berkumpullah. Maka datang Nabi Daud itu ke padang itu hingga naik ia ke atas mimbar dan mengelilingi dengan dia oleh umatnya Bani Israel juga kan, dan tiap-tiap satu kaum atas pihaknya berkeliling dengan dia, dan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam di atas mimbar pada pihak belakangnya, di belakang Nabi Daud. Maka masuk Nabi Daud memuji Allah Ta'ala, maka gempar mereka itu sekaliannya menangis, dan bertitik air mata, nangis buyuran gitu nah. Kemudian maka ia menyebutkan surga dan neraka, maka barang yang di dalam keduanya itu, maka mati beberapa binatang yang melata
jasadnya tuh rasa bujur sampai mati, dan mati beberapa daripada binatang yang liar, dan mati beberapa daripada manusia, dan mati beberapa daripada binatang yang buas. Kemudian maka masuk ia menceritakan kelakuan arwah kiamat, mengisah ulang Nabi Daud tentang arwah kiamat, dan menangis ia atas dirinya. Nabi ini menangis, Nabi Daudnya menangis. Maka beberapa ulama mati daripada tiap-tiap jenis daripada yang tersebut. Maka tatkala melihat Nabi Sulaiman itu akan beberapa banyak yang mati itu, maka berkata, ya hai bapakku. Mereka itu tidak harus mati yang bertahan. Nabi Sulaiman bertindak, berucap, wahai bapakku, telah engkau hancurkan hati orang mendengar ini, dan beberapa telah mati daripada kaum Bani Israel, dan mati daripada binatang yang liar dan binatang yang melata. Maka masuk ia membaca doa. Maka ketika itu menyeru oleh setengah daripada ibadah Bani Israel dengan katanya, hai Nabi Daud, telah engkau segerakan dengan orang menuntut akan pahala itu mendapati akan Tuhan mereka itu. Maka tatkala itu tersungkurlah Nabi Daud pingsan, tersungkur. Padahal ia sadar akan dirinya. Maka tatkala melihat Nabi Sulaiman akan bapaknya Nabi Daud akan yang demikian itu, maka mengambil ia akan karatis, beberapa kertas, maka menanggung ia di atasnya, dibawa pulang ke rumahnya. Maka menyeru Nabi Sulaiman akan tiap-tiap kerabat keluarga orang yang mati di dalam padang itu. Datang mereka itu dengan karatisnya, akan menanggung kaum mereka itu yang telah mati daripada padang itu. Dan adalah beberapa perempuan yang datang mengambil akan kerabatnya yang mati. Pak ampun, bener nih, banyak yang mati dengan paratis nih. Serta ia meratap, ia menangis dengan katanya, hai orang yang mati sebab disebut neraka. Dan setelah dari mereka itu meratap dengan katanya, hai orang yang mati sebab takut akan Allah. Dan kemudian maka ingat Nabi Daud daripada pingsannya, sadar kita siuman. Maka menurunkan ia akan tangannya di atas kepalanya, dan masuk ia ke dalam khalwatnya, yaitu tempat berbuat ibadah, dan menutup ia akan pintunya, dan munajat ia akan Tuhannya dengan katanya. Nah, itu tuh. Lalu nampak, ya ilaha Daud, Ar-Rabbanun anta alai ala Daud. Artinya, hai Tuhanku, wahai Tuhan Nabi Daud, wahai Tuhan Daud, adakah engkau marah atas Daud? Maka senantiasa ia munajat akan Tuhannya itu. Maka datang Nabi Sulaiman dan duduk ia dekat pintu khalwat itu. Maka minta izin daripada Nabi Daud itu, maka masuk ia ke dalam khalwat itu sertanya roti daripada gandum syair. Artinya bawakan wadah ini. Maka berkata, hai bapakku, makan oleh roti ini supaya engkau kuat beribadah. Maka makan ia akan roti, kemudian maka keluar ia kepada Bani Israel. Maka duduk ia serta mereka itu seperti ibadatnya yang dahulu. Dan kata Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala, kharaja Daud data yawmin bin nas yu'abdimuhu wa yukhawwifuhu, fakharaja fi arba'ina alban famata minhum salasuna alban wa ma raja'a illa bi asyarati alban. Masya Allah. Saking insafnya, sadarnya orang bahari itulah mendamar yang ibarat kita ini nasihat ceramah kita. Nabi Daud nah dikisahkan neraka karena ketakutan anak mati, dikisahkan surga karena anak benar mati juga. Banyak yang mati ya. Kita ini biasa ya, sana neraka ke sana apa kan? Ada terlalu betul orang bahari gitu.
adalah keluar Nabi Daud pada satu hari serta beberapa manusia karena ia berkehendak menjagakan mereka itu. Maka tatkala takut akan mereka itu, maka tatkala itu keluar sertanya 40.000 orang, maka mati daripada mereka itu 30. Nah 40.000 itu mati 30.000. Nah tinggal berapa? 10.000. Ya ada pulang mereka itu sertanya melainkan 10.000 juga. Dan adalah Nabi Daud itu menaruh 2 hamba perempuan yang amat hewok, bagus rupanya, maka dia pingsan sebab takut akan Allah Ta'ala. Maka mendudukkan satu hambanya perempuan itu di atas dadanya, dan yang satunya duduk di atas kedua kakinya, karena takut ia akan hancur tubuhnya dan segala anggotanya itu, dan karena takut ia mati sebab yang demikian itu. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila datang akan dia takut akan Allah Ta'ala, maka berkata ya bagi burung, laitani mislaka ya qaid walam lak basyarat. Artinya hai burung, mudah-mudahan aku jadi seumpama kamu dan tiada aku jadi akan manusia. Dan Sayyidina Abu Dzar sangat ia takut akan Allah Ta'ala hingga ia berkata wa itu law anni syajaratan tu'addu. Masyaallah. Artinya dan aku mencintai bahwa aku dijadikan satu pohon kayu yang dikerap oleh orang. Kenapa? Sebab menjadi kayu kan ada masalah lagi, sudah mati. Artinya saking rasa takutnya, ini bukan penyesalan. Pokoknya menyesal takdir latangan orang akhir menjadi seorang jangan mati itu lah. Artinya jangan menyalahkan. Artinya di sini saking sangat takutnya dengan artinya masa depan di akhirat dia tidak kayak apa, takutan benar. Sehingga andai kata artinya jadi bohong, aku jadi bohong dan kata orang tapi selesai. Dan adalah Sayyidina Utsman ia takut akan Allah Ta'ala hingga ia berkata wa itu hati idza bitu lam bu'as. Artinya dan aku mengenang artinya mengangan-angan tidak bahwasanya aku apabila aku mati saya tidak dibangkitkan akan aku anaknya. Sudah mati lagi gitu kan. Dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat ia takut akan Allah Ta'ala hingga berkata wa itu hati kuntu nasiyan manusia. Artinya aku kenang-kenang ingin bahwasanya aku apabila aku mati niscaya lupa aku akan diriku padahal tiada aku ingat akan sesuatu. Dan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat takut akan Allah Ta'ala hingga ia berbekas 2 gurisan yang hitam di atas 2 pipinya, bekas baju mata mengalir benar. Saking penangisannya takut kepada Allah nih, sehingga seluruh bekas baju matanya hilang. Kita mata bangkak kenapa? Apa jangan tunggu buatan daripada bekas air matanya. Dan adalah Sayyidina Umar itu berkata man khafallah lam yashfi qaiduhu wa man ittaqallah lam yasna' ma yuridu walaula yaumal qiyamah lakana khaira ma tarawna. Artinya barang siapa takut akan Allah Ta'ala niscaya tiada sembuh kesusahan yang di dalam hatinya. Dan barang siapa takut akan Allah Ta'ala niscaya tiada ia berbuat akan barang yang dikehendakinya. Lam yasna' ma yuridu. Dan jikalau dia ada hari kiamat, niscaya adalah engkau lihat yang lain daripada yang engkau lihat ini. Dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tatkala selesai ia daripada sembahyang subuh sangat berubah mukanya sebab sangat takut akan Allah Ta'ala.
maka membalikkan ia akan tangannya serta ia berkata, laqad ra'aitu ashaba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam falam aral yawma syai'an yusbihuhum laqad kanu yusbihuna saksan sofran gobran baina ayunihim amsalur ruhami. Betul al pakai mim murid kalau pakai mim kata qad batu lillahi sujadan wa qiyaman yatluna kitab Allah yalau yurawihuna baina ibahihim wa aqdamihim baina asbahu dzakarullah famadu kama yumidus saja biyawmir wa hamalat a'yunum biddur hatta taqulla siyabuhum masyaallah. Siyabuhum lah, siyabuhum. Wallahi paka'anni bil qaumi batu ghafilin summa qama pamara ba'da dalika dhahikan hatta darabahu ibnu Hurjah. Masyaallah. Oh ini nama ini. Artinya sungguhnya telah aku lihat akan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi ini, maka tiada aku lihat pada hari ini akan sesuatu yang menyerupai kelakuan mereka itu, bahwasanya telah ada mereka itu dan berbagi-bagi kuning muka mereka itu pucat di kita dan berlusur-lusur, artinya usang, dan berdebu tulang punang berlusur-lusur tulang pada sore itu, dan berdebu-debu rambutnya tadi ada menti pada antara hadapan segala mata mereka itu seumpama beberapa kendaraan rukuk tadi, kendaraan perhimpunan kambing yang sungguhan semalam-malam mereka itu sujud, artinya sujud sama-sama dan berdiri, sujud berdiri di dalam sembahyang, padahal mereka itu membacakan kitab Allah yakni Quran, padahal menaruhkan mereka itu, artinya mandang pada tempat mereka itu, dan antara dahi mereka itu dan antara beberapa kaki mereka itu, yakni berulang-ulang mereka itu antara sujud dan berdiri, maka apabila berpagi-pagi, sudah pagi mereka itu, maka menyebut mereka itu akan zikrullah, lebih suka berzikir pula, maka bergerak-gerak mereka itu seperti gerak pohon kayu yang dihembus oleh angin bergoyang, dan mengalir segala air mata mereka itu dengan air matanya hingga basahlah tatarulah sekalian kain mereka itu. Dan demi Allah, seolah-olah aku sekarang berhimpun dengan kaum yang bermalam mereka itu, padahal mereka itu lari daripada zikrullah dan daripada berbuat ibadah. Kemudian maka bangkit Sayyidina Ali itu, maka tiada dilihat kemudian daripada yang demikian itu ia tertawa. Ada pernah lagi tertawa hingga ditikam oleh Ibnu Muljam, lalu ia mati. Jadi nama bunuhnya itu namanya Sayyidina Ali dibunuh orang. Dan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu sangat ia takut akan Allah Ta'ala hingga apabila mendengar akan orang yang membaca Quran maka jadi pingsan dia. Saking penakutannya, takutnya kepada Allah, bila mendengar orang membaca Quran lalu dapat pingsan. Kita mendengar orang baca Quran takuri, sama aja pada sadar ya Allah memang lain. Ada orang pingsan karena takut kepada Allah, seorang takuri. Lalu ia jatuh tersungkur, dan adalah Sayyidina Umar itu pada suatu hari mengambil ia akan
pada bumi, maka berkata ia, ya laitani kuntu hadhihi tibna. Ya kita itu gayam, bahasa Sundanya gayam. Ya laitani lam aku syai'an madhkura. Ya laitani apa tuh? Kuntu nasiyan mansiya. Ya laitani lam talidni ummi. Masya Allah. Artinya, hai seseorang, mudah-mudahan aku ada seperti tangkai gandum ini. Hanya tangkaian apa? Gayam tadi. Mudah-mudahan tiada aku ada jadi suatu yang disebut hai seseorang. Mudah-mudahan aku tiada dipernakan akan dahului ibuku. Ya bahasa kita aja. Ya aku terlahir ke dunia daripada saking beratnya hidup ini. Hai seseorang, mudah-mudahan aku jadi dilupakan oleh orang. Dan adalah Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali bisa anak kedua Hasan lawan Husain. Nah, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu apabila masuk ia dalam mengambil air sembahyang, artinya bilanya berwudu, tak sembahyang maka jadi pucat mukanya. Oh, bila nak berwudu udah pucat muka. Ada kita berwudu dan pucat, sebelum sikir, dia mau kuring. Maka ditanya orang baginya oleh ahlinya, artinya bagi didahului oleh keluarga, apa yang engkau adakan ini? Apa kiat ini? Bilanya tak berwudu pucat. Pada tiap-tiap engkau mengambil air sembahyang ini, apa katanya? Bila sembahyang, bila tak berwudu pucat, maka ia berkata, adakah kamu ketahui yang itu pada hadapan hadrat Tuhan yang aku berkehendak berbuat ibadah akan dia itu, maka adalah ditanya oleh seseorang akan Sayyidina Abdullah. Jadi nang Sayyidina apa tadi Hasan tadi bila tak sembahyang dan tak wudu punya tahu dengan berbeda sembahyang wudu ni punya dan aku ni jadi sendiri tahulah anda menghadap lawan Allah Taala kayak apa ini. Nak berhadapan dengan Allah Ta'ala ini takut tak benar. Nah, itu begitu luar biasa orang muraqabahnya lawan Allah Ta'ala, sehingga sangat takut kepada Allah Ta'ala. Itu sebanyak biasa hati raya orang mana-mana ada baik. Kenapa? Karena itu khauf bi qadril ma'rifah. Ya ma'rifat mengenal dengan Allah Ta'ala. Itu namanya itu. Karena musyahadah orang ini bila anak sembahyang itu bujur-bujur menghadap Allah. Jadi takutan apa kita menghadap orang besar biar gampang-gampang. Menghadap lawan kursa kumpul aja berarti puluh merasakan sudah itu tuh. Anak pasalaman lawan sidin nak berjalan anak manut itu rasa ada berasa tuh namanya rasa maraya. Padahal sidin memakan manusia kan ada kuring-kuring aja ulang. Ada sampai nama ancam tuh. Nah, cuma saking haibahnya itu luar biasa sehingga kita ketakutan. Nah itulah Sayyidina Hasan tadi bila hendak sembahyang itu berwudu sudah pucat takutan ini kayak apa pun ada Allah Ta'ala. Ditanya oleh seseorang akan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah Abdullah bin Abbas Rasulullah ini tapi daripada orang yang takut akan Allah Ta'ala, maka ia berkata, al-khaifuna qulubuhum bil khawfi. Jadi al-khaifun qulubuhum bil khawfi mar'atun wa a'yanuhum bagiyatun yaqulun kaifa tafrahu wal maut min wara'ina wal qabru amamana wal qiyamah maw'uduna wa ala jahannam tariqatuna wa baina yadillah rabbuna muqifuna. Artinya dikit lagi lah. Bermula orang yang takut akan Allah Ta'ala itu
mereka itu dengan sebab takut akan Allah Ta'ala itu jadi suka. Jadi mereka itu takut kepada Allah Ta'ala itu jadinya lalu himung. Dan mati segala mereka itu jadi menangis, padahal berkata mereka itu, betapakah kami suka dan adalah maut itu mendapati akan kami daripada belakang kami, dan adalah kubur itu di hadapan kami, dan hari kiamat itu tempat perjanjian kami, dan adalah atas belakang neraka jahanam itu tempat kami lalu berjalan, dan adalah di hadapan hadrat Tuhan kami yaitu tempat berhenti. Dan adalah seorang muda daripada Ansari orang Madinah, padahal ia sangat takut akan api neraka, maka masuk Nabi SAW kepadanya, maka memeluk ia akan Nabi SAW, lalu mati. Mati. Maka sabda Nabi SAW, tanam olehmu, ia akan sahabat kami ini karena takutnya akan api neraka, yaitu menghancurkan ia akan hatinya. Saking takutannya lalu sampai hancur hati, jantungnya itu mati. Dan kata Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, innama ja'alallahu hadhihi al-ghaflah fi qulubil ibadah rahmatun kaina yamuta min khasyatillah. Artinya hanya saja menjadikan Allah Ta'ala akan lari pada takut akan Allah Ta'ala itu rahmat di dalam hati manusia, supaya tidak mati mereka itu daripada karena takut akan Allah Ta'ala. Jadi menjadi rahmat juga itu. Mau punya ketakutan benar, nah itu bisa kematian orang karena saking takutnya lawan Allah Ta'ala. Jadi akan lupa supaya ini jangan mati gitu. Khatimatun, nasallallahu alaihi khatimah wa na'udzubillah min su'il khatimah. Nah, waktu Isya sudah sampai. Nah, jadi intinya kita ini disuruh supaya takut kepada Allah. Jangan ada rasa aman karena kita tidak tahu apa kesudahan umur kita. Nah, orang yang aman itu orang yang sudah jelas mati dalam keadaan husnul khatimah, baru aman. Orang masih keadaan ini ada aman lagi kita, biarpun dalam ibadah, apalagi pun keadaan baik baginya. Jadi kekhawatiran itu selalu ada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah hingga menambah kepada kita untuk rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita menjadi orang yang